Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Kemal Juniardi dengan NIM 2017 dan akhiran 017. Saya ialah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya ingin menuntaskan tugas pada mata kuliah Manajemen Law Firm, yang mana tugas tersebut ialah melakukan review terhadap 5 jurnal yang berkenaan dengan manajemen law firm. Di sini saya telah mendapatkan 5 jurnal tersebut yang tentunya akan direview dan dibahas secara singkat, padat, dan jelas. Langsung saja kita masuk ke jurnal yang pertama. Jurnal pertama judulnya ialah Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum dan Pelayanan Jasa Hukum Studi di Jawa Tengah. Jurnal ini ditulis oleh Agus Raharjo, Angkasa, dan Hipnu Nugroho. Lalu jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Dinamika Hukum volume 14 nomor 2 tahun 2014. Jurnal ini membahas mengenai kinerja advokat secara sederhana yang didefinisikan sebagai efektivitas jasa yang disediakan oleh advokat dan efisiensi sumber daya yang dialokasikan dan digunakan untuk menyiapkan jasa tersebut. Ada beberapa sebab yang menjadikan efektivitas kinerja advokat tidak dapat ditentukan secara eksak. Penelitian yang dilakukan pada jurnal ini berupaya mencari dan menemukan sebab-sebab itu menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan ilmu ekonomi. Indikator kinerja dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu indikator efisiensi, efektivitas, efektivitas biaya, dan dampak. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh jurnal ini terhadap advokat, kantor hukum atau law office maupun lembaga bantuan hukum di Jawa Tengah, indikator kinerja di atas belum diterapkan secara menyeluruh dan konsisten. Mereka belum menerapkan proses manajemen yang berorientasi pada mutu sebagai suatu hasil akhir dari pelayanan jasa hukum. Orientasi ini masih menitik beratkan pada prinsip menang kalah dalam penanganan perkara pidana dan prinsip-prinsip manajemen pun diabaikan. Transparansi sebagai salah satu prasyarat pengukuran kinerja juga sulit diperoleh. Hal ini terjadi karena pengawasan terhadap kerja dan kinerja mereka masih sangat lemah. Ya, kita lanjut pada jurnal yang kedua yang judulnya ialah Sistem Informasi Administrasi Perkara Hukum Perdata pada Kantor Advokat. Studi kasus pada Kantor Hukum Buyung and Partners. Jurnal ini ditulis oleh dua orang, yaitu Ami Kartikasari dan Koko Wahyu Prasetyo. Nah, jurnal ini membahas mengenai pada Kantor Advokat Buyung and Partners yang mana memiliki kendala terkait berkas perkara yang semakin hari semakin banyak yang dapat menimbulkan tertukarnya berkas, beberapa data penting yang hilang, beberapa rusak, dan sebagainya. Sistem ini membahas tentang pengarsipan berkas-berkas perkara. Ada juga kendala dalam penjadwalan advokat pendamping sidang. Dua unsur di atas adalah bagian terpenting dalam pengelolaan perkara hukum. Maka dari itu dibuatlah sistem informasi yang dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Sistem penjadwalan advokat pendamping sidang menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi jadwal advokat yang bentrok. Adanya notifikasi via email, kantor advokat, dan klien sebelum persidangan dianggap membantu kedua belah pihak untuk mempersiapkan diri sebelum maju ke persidangan di pengadilan negeri. Selain kedua fitur di atas, sistem ini juga membahas tentang keuangan yang dikelola di dalam kantor hukum advokat Buyung and Partners. Pengelolaan keuangan menyangkut tentang pembayaran biaya penanganan perkara oleh klien, pembagian honor advokat, dan pemasukan yang diterima oleh kantor hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh J. Intech volume 7 nomor 2 Desember tahun 2019. Ya, kita lanjut ke jurnal yang ketiga, yang mana judulnya ialah Analisis Efektivitas Manajemen Perubahan pada Firma Hukum MAP. Jurnal ini ditulis oleh Aisyah Pia Asrun Putri. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi dan Bisnis volume 17 nomor 2. Jurnal ini membahas mengenai suatu perubahan yang mana perubahan tersebut adalah suatu upaya organisasi dalam mengembangkan bisnis atau usaha mereka untuk dapat bertahan di suatu industri. Tidak terkecuali firma hukum MAP ini sebagai penyedia pelayanan jasa hukum di Indonesia. Firma hukum ini beberapa tahun yang lalu menghadapi suatu perubahan berupa
incremental change, yakni perubahan yang secara kontinu dilakukan oleh organisasi untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya secara relevan dengan dinamika kebutuhan akan pelayanan jasa hukum yang kompeten. Pada jurnal ini sendiri dimaksudkan untuk menilai seberapa efektif firma tersebut mengelola perubahan. Perubahan itu sendiri adalah menyangkut pengimplementasian Client Relationship Management atau CRM ke dalam proses bisnis firma. Menurut hasil penelitian pada jurnal ini, peran managing partner dinilai sudah efektif serta dengan bantuan advokat dapat membantu firma tersebut dalam mengelola perubahan yang ada. Penelitian ini didukung oleh beberapa manajemen tools untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan perubahan yang dilakukan oleh firma hukum MAP seperti kurva perubahan Kubler-Ross, Lewin three-step model, serta force field analysis oleh Kurt Lewin. Firma hukum MAP disarankan untuk terus menemukan area of improvement dengan terus belajar dan berinovasi dengan menggunakan metode benchmarking untuk dapat meningkatkan optimalitas dan dalam mengimplementasikan Client Relationship Management atau CRM tadi. Oke, sekarang lanjut ke jurnal yang keempat, yang mana judulnya ialah Implementasi Kewajiban Advokat dalam Menjaga Rahasia Klien. Jurnal ini ditulis oleh Maharani Roya Ananta. Dan jurnal ini dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang diterbitkan pada tahun 2014. Pada jurnal ini membahas mengenai bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, dan hal ini tentu menjadi konsekuensi bahwa masyarakat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Salah satunya yaitu pasal 4 huruf H Kode Etik Advokat atau KEA dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat UUA terkait kewajiban advokat dalam menjaga rahasia klien. Maka dari itu tujuan penelitian pada jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan kendala advokat yang berkantor di Joni Vianto dan Partners dan Lardi and Partners, serta penanganan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah atau DKD Pradi Jawa Timur terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik. Yang hal ini adalah kewajiban menjaga rahasia klien. Nah, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang dipakai adalah metode yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara objektif. Kemudian seluruh data tersebut diolah secara deskriptif kualitatif. Advokat yang berbicara di depan publik terkait perkara yang ditangani belum pasti merupakan pelanggaran KEA. Terdapat kendala eksternal bagi advokat dalam menjaga rahasia klien, yaitu terletak pada klien yang tidak bisa membatasi pembicaraan perkara terhadap pihak lain. Kemudian DKD Pradi Jatim akan menangani pengaduan atas dugaan pelanggaran KEA sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekarang kita memasuki pada jurnal yang terakhir, yang judulnya ialah Kualitas Pelayanan di Kantor Hukum Advokat atau Pengacara Iwan Kusuma Putra SH Tanjung Pinang. Jurnal ini ditulis oleh 3 penulis. Yang pertama ialah Estri, penulis yang kedua ialah Edi Akhyari, dan penulis ketiga ialah Wahyu Pangestuti. Jurnal ini diterbitkan pada Ilmu Administrasi Negara pada FISIP Umrah. Pada jurnal ini membahas mengenai bahwa penelitian yang dilakukan pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pengacara dalam membantu masyarakat berperkara untuk menyelesaikan masalahnya di pengadilan negeri. Nah, dari permasalahan tersebut,
Jurnal ini mencoba mengangkat permasalahan bagaimanakah kualitas pelayanan yang diberikan kantor hukum Iwan Kusuma Putra SH dalam membantu masyarakat berperkara dalam menyelesaikan masalahnya yang hingga saat ini belum terselesaikan. Dalam hal ini diukur dengan indikator yaitu adanya reliability, kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya, adanya responsiveness pegawai membantu pencari keadilan dalam prosedur-prosedur, dan adanya assurance pengetahuan dan kesopanan karyawan untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Adanya empati, syarat untuk peduli, adanya tangibles, penampilan fasilitas fisik, peralatan dan media komunikasi yang dimiliki oleh kantor hukum Iwan Kusuma Putra SH. Adapun respondennya yaitu masyarakat yang berperkara yang menjadi klien dan mendapatkan pelayanan di kantor pengacara Iwan Kusuma Putra SH. Sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam jurnal ini yaitu sampling jenuh atau adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, pendekatan kuantitatif, dan untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap, jurnal ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi, kuesioner, dan teknik analisis data. Dari hasil analisa yang disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pada kantor hukum Iwan Kusuma Putra SH sudah cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka jurnal ini memberikan saran bahwa supaya ke depan perbantuan hukum dapat meningkatkan pemantauan dan pelayanannya agar dapat diketahui kelemahan dan diadakan perbaikan sehingga pelayanan yang diberikan akan meningkat lebih baik dalam program perbantuan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oke, demikian review terhadap 5 jurnal dari saya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dan kesalahan. Saya Kemal Juniarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.